Om Swastiastu. Kebo Iwo Patih Kerajaan Bedahulu Bali. Kebo Iwo alias Kebo Taruna adalah putra dari Sri Jaya Katong alias Sri Karang Buncing. Pada awal abad ke-14, Kebo Iwo menjadi patih pada pemerintahan Sri Gajah Waktra, yang dikenal juga dengan nama Sri Astasura Ratna Bumi Banten, Raja Bedahulu Bali. Seorang raja penganut Buddha Bhairawa yang tekun dalam bertapa, sehingga disebut juga dengan nama Sri Tapa Ulung. Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten ketika itu didampingi oleh Sri Pasung Grigis sebagai Perdana Menteri, Ki Kebo Iwo sebagai patih, dan Ki Kalegemet sebagai tumenggung, serta didampingi oleh 7 orang menteri yang diberi tugas pada 7 daerah di bawah kekuasaan Kerajaan Bedahulu. Masing-masing dari mereka itu adalah Ki Ularan bertugas di Bali Utara, Ki Tunjung Tutur bertugas di Tianyar, Ki Tunjung Biru bertugas di Tenganan, Ki Kopang bertugas di Seraya, Ki Buan bertugas di Batur, Ki Tambiak bertugas di Jimbaran, dan Ki Walung Singkal bertugas di Taru. Di bawah pemerintahan Sri Astasura Ratna Bumi Banten, Kerajaan Bedahulu dapat berkembang dengan baik. Keberadaan Kerajaan Bedahulu Bali itu kemudian terdengar sampai ke Kerajaan Majapahit, yang ketika itu berada di bawah kekuasaan Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Mendengar keberadaan Kerajaan Bedahulu itu, lalu timbul niat Ratu Tribhuwana Tunggadewi untuk menguasainya. Diutuslah kemudian Patih Gajah Mada dan beberapa Arya ke Kerajaan Bedahulu untuk menyelidiki keberadaan kerajaan itu. Patih Gajah Mada beserta rombongan lalu berangkat dan selanjutnya tiba mendarat di Pantai Pangkung, Desa Lebih. Kedatangannya Patih Gajah Mada beserta rombongan itu, kemudian beritanya terdengar sampai ke istana Kerajaan Bedahulu. Rombongan Patih Gajah Mada selanjutnya disambut oleh Ki Pasung Grigis, Ki Kebo Iwo, Ki Kalegemet, dan Ki Uduk Basur. Patih Gajah Mada sebagai utusan Kerajaan Majapahit kemudian menyampaikan pesan Ratu Tribhuwana Tunggadewi untuk mengadakan perdamaian dan persatuan. Melihat kekuatan penghalang untuk menguasai Kerajaan Bedahulu berada pada Patih Ki Kebo Iwo, maka Patih Gajah Mada membuat siasat untuk menyingkirkan Patih Ki Kebo Iwo. Selanjutnya, Patih Gajah Mada meyakinkan Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten, Raja Bedahulu itu, dengan menyatakan bahwa pihak Kerajaan Majapahit akan menyerahkan seorang gadis di Majapahit yang akan dinikahkan dengan Ki Kebo Iwo di Majapahit. Pernyataan Patih Gajah Mada itu pun disetujui oleh Raja Bedahulu. Ki Kebo Iwo pun menuruti titah raja. Ia kemudian mengikuti rombongan Patih Gajah Mada berangkat menuju Kerajaan Majapahit. Ki Kebo Iwo merasa gembira karena akan segera mendapatkan jodoh yang cantik dan baik hati,
seperti apa yang disampaikan oleh Patih Gajah Mada. Ki Kebo Iwo tidak menyadari bahwa dia telah masuk perangkap Patih Gajah Mada untuk membunuh dirinya. Dalam perjalanan ke Majapahit di tengah laut, Patih Gajah Mada melakukan siasat berusaha menenggelamkan Ki Kebo Iwo. Akan tetapi karena kesaktiannya dia bisa berenang dan selamat. Setelah sampai di ibu kota Majapahit, Patih Gajah Mada langsung menghadap Ratu Tribuana Tunggadewi dan menyampaikan bahwa dia telah berhasil membawa Ki Kebo Iwo, Patih Kerajaan Beda Hulu, ke Majapahit. Patih Gajah Mada pun menyampaikan usahanya membunuh Ki Kebo Iwo dalam perjalanan di tengah laut, tetapi tidak berhasil karena kesaktian yang dimilikinya. Selanjutnya, Ratu Majapahit memerintahkan Patih Gajah Mada untuk menjalankan rencana berikutnya. Patih Gajah Mada selanjutnya mempertemukan Ki Kebo Iwo dengan wanita cantik calon istrinya. Pertemuan itu membuat Ki Kebo Iwo senang. Akan tetapi tanpa sepengetahuan Ki Kebo Iwo, wanita cantik itu telah diberitahu siasat yang akan dijalankan untuk membunuh Ki Kebo Iwo. Wanita cantik itu kemudian meminta kepada Ki Kebo Iwo untuk dibuatkan sumur, untuk dipergunakan ketika menikah nanti. Ki Kebo Iwo pun menyanggupinya. Lalu di tempat yang sudah ditentukan itu, yang di sekitarnya banyak terdapat batu-batu besar, tanpa curiga kalau nantinya batu-batu besar itu akan dipakai menimbun dirinya. Ki Kebo Iwo selanjutnya menggali, membuat sumur. Akan tetapi setelah sumur dalam, terjadi serangan dari atas berupa lemparan senjata dan batu-batu besar terhadap Ki Kebo Iwo yang berada di dasar sumur. Ketika itu Ki Kebo Iwo baru menyadari bahwa dirinya akan dibunuh. Akan tetapi dengan kesaktiannya Ki Kebo Iwo tidak dapat dibunuh. Menyadari bahwa ia telah masuk perangkap yang kuat dan besar serta tidak mungkin akan dapat keluar dari perangkap itu, Ki Kebo Iwo dengan kesadaran dan ketulusan hati lalu memberitahu Patih Gajah Mada rahasia kematiannya. Ia tidak akan mati oleh senjata. Bila ingin membunuh, timbunlah aku dengan bubuk kapur. Selanjutnya prajurit-prajurit Majapahit menimbun Ki Kebo Iwo di dalam sumur dengan kapur. Ki Kebo Iwo pun kemudian gugur. Dengan gugurnya Ki Kebo Iwo, tercapailah maksud Patih Gajah Mada menyingkirkan tulang punggung kerajaan Beda Hulu. Selanjutnya, tahun 1343, pasukan Majapahit di bawah pimpinan Patih Gajah Mada berhasil menaklukkan kerajaan Beda Hulu Bali. Itulah cerita mengenai Ki Kebo Iwo, Patih Kerajaan Beda Hulu Bali. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari buku Bali dalam Perspektif Sejarah dan Tradisi dalam relevansinya dengan era global menuju keajegan Bali yang harmonis, yang disusun oleh DRS Inyoman Suwade. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.